Saudara yang kasih Tuhan, malam ini sesuai dengan tema tahunannya Reva untuk 2026 tentang abide atau melekat. Ya, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya tuh abide in His eternal love, melekat pada kasihnya yang kekal. Saya ulangi lagi ya, melekat pada kasihnya yang kekal. Karena hari-hari ini kalau Anda tidak melekat sama kasihnya Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Karena zamannya saat ini, saudara tahu sendiri, semuanya serba bingungkan. Ya, tapi kalau saudara dan saya memutuskan ya untuk melekat sama kasihnya yang kekal, maka kita akan menikmati semuanya itu di dalam cakupan atau di dalam pengaruh dari kasih Tuhan. Dan ingat, kasih Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan. Amin. Apapun yang terjadi atas kita, kasihnya itu tidak tergoncangkan. Asal apa? Kita terus ada di dalam naungannya dia. Nah, baiklah. Ayat pertama, ini ayat seringkali saudara udah dengar, tapi coba kita lihat lagi pelan-pelan. Yeremia 31 ayat ketiga. Ya, versinya FAYH atau firman Allah yang hidup. Karena dahulu kala Tuhan telah berfirman kepada Israel, Aku mengasihi kamu, hai umatku, dengan kasih yang kekal. Dengan kasih karunia, aku telah menarik kamu kepadaku. Saudara perhatiin ya, ya dahulu kala Tuhan telah berfirman kepada Israel. Kapan? Ayat ini tidak menjelaskan kapannya, tapi dahulu kala. Dari sudah sejak lama sekali. Dan seringkali kita kalau melihat ayat-ayat Alkitab, banyak ayat yang menjelaskan sebelum kita ada di dalam kandungan aja, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Amin. Nah, seringkali orang kalau skeptis, ya maksud saya orang yang skeptis itu mungkin bahasa sederhananya adalah ngeyelan, saudara. Ya, ngeyelan dalam arti negatif. Jadi kalau orang skeptis, saudara, ya kalau membayangkan kasih Tuhan yang kekal ini sulit, saudara. Sulit karena kasihnya sering nggak masuk akal. Reckless love itu, ya kasihnya tuh benar-benar tidak masuk akal. Nah, hari ini saya ingin ajak semua saudara untuk mengerti kebenaran ini. Ya, kebenaran ini dengan lurus, saudara. Dahulu kala Tuhan telah berfirman, telah sudah. Dia menyatakan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi umat Israel maksudnya waktu itu. Dan dengan kasih karunia, aku telah menarik kamu kepadaku. The Passion nulisnya, saudara lihat, Tuhan menampakkan diri kepadaku dari alam lain. Lihat, saudara. Ya, saya percaya Yeremia bisa mengerti ini karena ini di dalam pengaruh atau di dalam dimensi roh. Ya, dari alam lain. Ini alam kekal, saudara. Dan berfirman, aku sangat mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya aku sangat bersabar, ya, dan berbaik hati agar engkau mendekat di hatiku. Saudara lihat ya. Itu sebabnya dia sangat bersabar dan berbaik hati agar kita ini, umatnya ini mendekat di hatinya dia. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ayat ini aja itu sudah menjelaskan bahwa apa? Bahwa dia tuh sangat bersabar. Kalau versinya FAYH nyebut dengan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu sering juga disebutkan dengan bahasa sederhana yaitu anugerah atau grace. Saudara, saya mau bilang ya, istilah kasih karunia, grace atau anugerah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita aja punya hak aja enggak, saudara. Kita sama sekali tidak berhak untuk itu. Tapi
Dia mengambil posisi, dia mengambil inisiatif, dia berinisiatif untuk mengasihi kita. The Passion nulis dengan sangat bersabar dan berbaik hati. Supaya apa? Supaya umatnya itu bisa dekat sama dia. Mendekat di hatiku, melekat di hatiku. Soalnya dikasih Tuhan. Seringkali kita ini terlalu biasa untuk berpikir seperti dunia berpikir, yaitu transaksional. Ya, tadi siang saya berdiskusi dengan salah satu anak rohani saya, saudara, tentang Daud. Ya, banyak kali kita terdorong atau terajarkan untuk belajar dari Daud tentang mencari perkenanan Tuhan. Saudara, bukan salah total ya, tapi saya mau jelasin saudara, bukan salah total, saya mau jelasin. Di dalam Anda dan saya mencari perkenanan Tuhan, hati-hati loh saudara. Perkenanan itu bahasa Inggrisnya favor. Itu sekali lagi, itu sesuatu hal yang sebenarnya juga kita tidak berhak. Itu satu gift saudara, itu pemberian. Amin. Jadi hasil usahanya kita seberapa repotnya, itu sulit saudara untuk nyampe ke tingkat perkenanannya Tuhan. Kecuali dia membuka diri dengan bersabar dan berbaik hati, dengan kasih karunia, dia bisa berikan itu. Nah, Daud, kalau Anda lihat di Kisah Rasul 13, sebenarnya itu tertulis ayatnya ya. Ayatnya sebenarnya di dalam versi Inggrisnya tertulis adalah bahwa Tuhan telah menemukan Daud bin Isai. Daud anaknya Isai. Apa yang ditemukan sama Tuhan, saudara? Seorang yang hatinya selalu mengejar Tuhan, hatinya Tuhan. Saudara, bedanya apa? Bedanya besar sekali, karena kalau Anda dan saya mencari perkenanan, itu kita akan terjebak pada apa? Pada doing terus, berbuat terus. Kurang apa ya aku ya supaya bisa diperkenan Tuhan? Kurang apa ya supaya Tuhan berkenan sama aku? Saudara, kita akan terjebak pada human doing, ya, perbuatan manusia, ya, ujung-ujungnya bisa membawa kita terjebak pada satu konsep, yaitu apa? Performance. Halo, ingat, saudara, saya berdoa supaya kita semua bisa ngerti kebenaran ini dengan lurus ya. Yang pas itu kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis a man after God's own heart. Seseorang yang selalu mengejar hatinya Tuhan. Jadi hatinya Daud itu pengennya memang nempel terus sama hatinya Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam bahasanya The Message itu ditulis, ya, hatinya Daud itu mengerti apa? Detak jantungnya Tuhan. Ya ini kiasan ya saudara. Ya Tuhan itu roh, nggak punya jantung ya. Jangan nanti ada yang debat saya lagi. Ya, jadi kalau Anda mikir Tuhan itu kayak manusia, nah ini kadang-kadang susah karena kalau kita kebawa pikirannya Tuhan itu jadi manusia, saudara. Wah, ya rasanya surga bisa sepi, saudara. Jujur, saudara, surga bisa sepi. Kalau kita jadi penasehatnya Tuhan, Tuhan yang ini bandel, nggak usah. Yang ini kemarin kurang ajar, nggak usah. Yang ini nyebelin Tuhan, nggak usah. Ya kan, beneran sepi deh. Tapi sekali lagi, kasihnya dia, reckless love. Ya, saya dulu zaman kita Reva dulu suka onsite yang di zamannya di apa tuh Central Park APL. Nah, saudara, lagu ini termasuk Reckless Love ini termasuk cukup sering diputar. Kok diputar sih, dimainin? Oh, ada orangnya, saudara. Kalau diputar tuh tadi itu diputar, saudara. Ya kan. Nah, saya suka bilang waktu itu ya sama anak-anak, ini lagu kalau saya terjemahnya itu kasih yang ugal-ugalan. Halo.
Seandainya kasih Tuhan itu kayak kita manusia, kita tuh mengasihi karena orang baik sama kita, betul kan? Setuju ya? Orang kalau kurang ajar sama kita sekali oke lah diampuni, tapi kalau berkali-kali kurang ajar, namanya gondok yang di sini itu saudara, itu nggak gampang hilangnya, betul ya? Ya, jadi kasih yang ugal-ugalan, saudara. Tuhan itu mengasihi kita udah bener-bener deh. Udah gitu kasihnya kekal lagi. Jadi nggak ada batasnya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita nggak mungkin mencari perkenanan Tuhan dengan perbuatan kita. Saya ulangi ya, kita tidak mungkin bisa mencari perkenanan Tuhan dengan perbuatan kita. Karena standarnya dia terlalu tinggi, saudara. Tapi oleh kasih karunia-Nya dia mau membuka hati buat kita. Lah terus caranya gimana? Yaitu datang dan melekat sama dia. Amin. Ya, tadi anak rohani saya sempat nyebut satu istilah, tapi ini bahasa Jerman, saudara. Ya, apa sih Pak bahasanya? Bagaimana Daud itu bisa ngepek hatinya Tuhan? Ngepek itu artinya dia bisa ngambil hatinya Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri pernah bilang, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku udah nggak pengen apa-apa lagi. Dia tuh sudah sangat terpuaskan. Itu Mazmur 23. Tapi Mazmur 27 dia bilang, satu hal yang aku minta. Izin khusus untuk selalu diam. Gazing his beauty. Menatap wajahnya dia yang luar biasa itu. Nah, di sini hati Tuhan kena, saudara. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baik yang online saat ini maupun yang nanti lewat rekaman. Sekali lagi saya bilang, Tuhan menjadikan kita bukan human doing, saudara, tapi human being. Seorang pribadi yang punya jati diri. Makanya jati dirinya simpel, barang siapa percaya dan menerima dia, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Amin. Saudara yang saya kasih, sekali lagi, kita ditebus, diampuni dosanya, itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Tapi setelah itu yang dia minta apa? Kita terus ada bersama hatinya terus. Melekat dengan hatinya. Jadi kasih Tuhan, saudara, kasih Tuhan itu kekal. Ya, The Passion nulis dari alam lain. Itu menunjuk pada, jangan mikirnya alam lain tuh nanti, penampakan. Nah, saudara tolong ya, jangan kebiasaan, ya kan, kebiasaan, ya, ngelihat yang kayak gitu, saudara, mohon maaf lah ya. Ya itu kan alam lain, Pak. Ya itu alam lain yang terlalu lain, saudara. Tapi kalau Anda dan saya ngerti hatinya dia, itu beda, saudara. Beneran beda. Dan itu perlu day by day, perlu hari demi hari. Untuk bisa ini loh, saudara, bisa ngalamin yang namanya kasih yang kekal itu. Ini jujurlah di antara kita semua ini, apakah di dalam sehari ini kita nggak ada menyakiti Tuhan? Sedikit aja, saudara. Bagi Tuhan sedikit dan banyak nggak ada bedanya, betul ya? Ya, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, Daud ini memang khusus, saudara, dia bukannya nggak berdosa loh. Dosanya itu, kalau sekarang saya sering ngomong, kalau itu dituntut, kena pasalnya berlapis, saudara. Bertumpuk-tumpuk dosanya. Tapi kenapa Tuhan tetap mengasihi dia? Karena dia bertobat.
Ya, dia bertobat, dia ngaku salah. Tapi dia juga pinter, saudara. Pinter apa? Dia bilang, Tuhan apapun boleh kau buat. Cuman satu aja jangan ambil rohmu daripadaku. Dia ngerti, saudara, kalau sampai rohnya dicabut, habis, saudara, dia habis. Nah, saudara, saya lanjut dulu, Efesus 3 ayat 18. Firman Allah yang hidup, FAYH nulis, semoga saudara dapat merasakan dan mengerti, merasakan dan mengerti, ya, taste and see nih, saudara, merasakan dan mengerti, seperti yang layak bagi semua anak Allah. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Walaupun kasih itu demikian besar sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Saudara perhatiin pelan-pelan ya, ayat ini perhatiin pelan-pelan. Paulus menulis surat dari dalam penjara kepada jemaatnya di Efesus. Dia bilang, semoga jemaatku dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah. Jadi ini layak, saudara. Ini layak, ini normal. Bukan sesuatu hal yang, oh kamu nggak bisa, kamu mah. Ya kan, kamu baru level berapa ikut Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita ikut Tuhan dikasih level-level, wah repot, saudara. Yang ada adalah apa? Bukan level biasa, tapi hendaklah hidup barumu selalu senantiasa diperbarui. Kolose 3 ayat 10. Hendaklah hidup barumu senantiasa diperbarui, sehingga kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Saudara dapat mengerti dan mengalami seperti yang layak, yang normalnya bagi anak-anak Allah. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Walaupun kasih itu demikian besar sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya. Lihat, tidak ada kesudahannya. Kenapa? Karena kekal. Kasih yang tidak ada kesudahan itu kekal. Sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Sulit memang memahaminya, saudara. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan apa? Dengan Allah sendiri. Menarik ya. Paulus menulis, dipenuhi dengan Allah sendiri. Paulus nggak pernah nulis namanya Tuhan, God is love tuh enggak. Yang nulis itu Yohanes, saudara. Ya, yang nulis itu ya Rasul Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, saudara ya. Ini Rasul Yohanes, murid Yesus. Jadi Paulus nulis, semoga ngalamin kasih ini dan akhirnya kita semua dipenuhi dengan Allah sendiri. Ini keren, saudara. Ini beneran keren. Kalau Tuhan sendiri yang memenuhi hati saudara. Paulus membuktikan. Seberapa banyak digebukin, saudara. Digebukin, dianiaya, karam kapal, segala macam, saudara. Tapi dia tidak pernah goyah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan Allah sendiri. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kegoncangan dunia ini banyak hal yang membingungkan memang, yang seperti saya bilang. Tapi saya mau bilang sekali lagi sama saudara, kasih Tuhan tidak pernah tergantung dari semua itu. Amin. Asal saudara melekat sama dia, kasihnya akan terus mengalir. The Passion nulis sekaligus 2 ayat 18-19. Kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Keagungan kasih Kristus yang mengherankan di dalam semua dimensinya. Artinya apa?
Seperti pemazmur nulis, aku dia mau ke atas, Tuhan ada di sana. Aku mau ke ujung sana, Tuhan ada di situ. Aku mau ke sono lagi, Tuhan juga ada di sana. Ya. Kasih Kristus dalam semua dimensinya. Betapa intim, betapa jauh jangkauan kasihnya. Betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepada kamu sampai penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kasihnya sangat ekstrim, saudara. Amin. Tapi ada orang bilang, kok ada orang yang merasa Tuhan yang mengasihi mereka? Jujur, saudara, coba deh, buka hatimu, buka, rasakan kasihnya dia. Malam ini saya mau bilang, ya, malam ini saya mau bilang, belajar buka hati, saudara. Seringkali kita tidak bisa merasakan karena kita ketumpuk-tumpuk dengan segala hal. Kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu seperti kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang pribadinya transaksional. Saudara, bukan. Kita mendapatkan kasihnya bukan karena kita berbuat ABCDE. Kita mendapatkan kasihnya karena apa? Karena kita buka hati dan mau datang kepadanya. Malam ini, saudara, saya berdoa supaya Anda semua mengalami kasih ini. Amin. Kasih yang kekal ini tidak bisa diukur. Diukur nggak bisa, saudara, tapi dialami bisa. Kasih yang kekal tidak bisa diukur secara akal apalagi. Tapi dialami itu bisa. Pilihan ada di tangan Anda. Mau ngukur, mau ngalamin. Karena untuk mengalaminya, semuanya itu gratis. Amin. Tapi setelah itu berjalan bersama dia di dalam kasihnya, Anda akan merasakan keajaiban demi keajaiban. Keajaiban demi keajaiban. Karena dia sendiri yang akan menjadi benteng. Dia sendiri akan menjadi juru selamat. Dia sendiri akan menjadi gembala. Dia sendiri akan menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Dia sendiri akan jadi pintu. Amin. Dan dia sendiri yang akan menuntun Anda sampai destiny Anda tercapai. Glory to glory. Saya lanjut tentang janji Tuhan sekarang. Ya, ketika Yesus disalib, habis itu mati, dikubur. Ya, tapi sebelum itu dia sudah pernah bilang kepada murid-muridnya. Yohanes 14, 18, 19, dua versi lagi. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Ya, versinya FYI. Aku akan segera datang lagi kepada kalian. Ayat 19, sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan dunia. Tetapi aku tetap beserta dengan kalian. Sebentar lagi akan pergi, tapi aku tetap beserta dengan kalian. Karena aku akan hidup kembali. Begitu juga kalian. Amin, saudara. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan segera datang lagi kepada kalian. Saudara, ini pengertian segera ini sebenarnya adalah tentang janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yesus setelah disalib, mati, bangkit, menemui murid-muridnya, dan setelah itu dia akan naik ke surga, tapi dia bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena aku akan hidup kembali, begitu juga kalian. Saudara, ini adalah janji Tuhan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. The Passion nulis, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kalian tanpa daya, atau menelantarkan kalian seperti anak yatim piatu. Aku akan kembali kepada kalian.
19, segera aku akan meninggalkan dunia ini, dan mereka tidak akan melihatku lagi. Tetapi kalian akan melihatku, karena aku akan hidup lagi. Dan kalian akan mulai hidup juga. Hidup yang baru. Hidup yang disertai oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, ini adalah janji yang menyatakan bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara, lanjut. Setelah Yesus bangkit, ya, Lukas 24, Yesus dikatakan bangkit dan menjumpai murid-muridnya beberapa kali dan di beberapa lokasi. Ya, minimal, saudara, menurut perhitungan minimal ada 10 kali Yesus menemui murid-muridnya. Tapi Alkitab sebenarnya kalau dilihat secara detail lebih dari 10 kali, saudara. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tapi minimal ada 10 kali di tempat yang berbeda-beda, di peristiwa yang berbeda-beda. Dia menjumpai untuk menyatakan dirinya bahwasanya dia itu mengasihi murid-muridnya. Amin. Nah, Lukas 24 ayat 36 sampai 37, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Sementara mereka masih membicarakan semua ini, tiba-tiba Yesus muncul tepat di depan mata mereka. Ya. Tepat di depan mata mereka. Karena terkejut dan ketakutan, murid-murid yakin mereka sedang melihat hantu. Tuh, saudara, selalu deh, kebiasaan manusia itu kalau lihatnya kayak gini-gini selalu mikirnya ke sono dulu. Tidak belajar untuk mengerti, saudara, bahwa Tuhannya sendiri itu adalah Tuhan yang sangat supranatural. Ingat, waktu murid-murid kena badai, ya, di tengah perjalanan naik perahu, Yesus datang karena dia waktu itu sedang ada di gunung. Dia berdoa, berendam dalam kasih Bapa. Tiba-tiba Yesus datang nyamperin mereka karena mereka kena badai. Dan murid-muridnya ketakutan semua. Mereka semua teriak, ini aku, itu hantu, sorry. Lalu Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Cuman satu yang berani ngomong, saudara. Petrus, kalau enggak engkau, boleh aku jalan di atas air juga. Sekali lagi, Yesus tidak bilang, kamu Petrus, level kamu baru level berapa sih? Enggak, saudara. Dia langsung berkata, come. Pada saat Petrus naik, bukan naik, saudara, keluar dari perahunya dan menginjakkan kaki di air, dia bisa jalan di atasnya. Tapi ketika fokusnya pindah, bukan kepada Yesus, tapi kepada air dan kepada angin dan kepada gelombang, tenggelamlah dia. Nah, saudara yang saya kasihi, jangan pernah pindahkan fokus. Amin. Ya, nah di sini sama, mereka sedang melihat hantu. Sambil berdiri di tengah-tengah mereka, dia berkata, damai sejahtera untukmu. Aku adalah Allah yang hidup, jangan takut. Saudara, dalam beberapa terjemahan yang lain tidak tertulis manuskrip ini. Di sini ditulis, damai sejahtera untukmu, aku adalah Allah yang hidup, jangan takut. Ya, di dalam teks Aram keluar ayat ini, saudara. Ya, beberapa teks yang lain nggak keluar. Ya, ada beberapa memang kalau Anda lihat teks bahasa Aramnya itu lebih dalam memang. Seperti ketika Anda lihat The Passion of Christ-nya milik Mel Gibson, nanti tahun depan kita akan lihat di hari Paskah, saudara. Ya, yang bagian 2. Kita berdoa supaya bisa masuk ke sini. Amin. Nah, saudara, saya lanjut Lukas 24 ayat 38 sampai 40. Mengapa kamu begitu ketakutan? Jangan biarkan keraguan atau ketakutan memasuki hatimu, karena aku adalah aku. Ingat, statement aku adalah aku ini dikatakan ketika Tuhan ditanya sama Musa, siapa namamu? Aku adalah aku, I am that I am, Ehye Asyar Ehye.
Ini artinya I will be what I will be. Aku akan menjadi seperti apa yang aku menjadi. Artinya, saudara, Tuhan itu adalah penguasa semesta, penguasa waktu, penguasa semesta, penguasa semuanya. Jadi murid-murid nggak perlu takut, saudara. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan memasuki atau merasuki hati. Beneran deh. Jangan izinkan ada keraguan atau ketakutan. Ya. Kemarilah dan lihatlah tangan dan kakiku yang ditusuk. Lihatlah sendiri. Ini aku yang berdiri di sini dan hidup. Sentuhlah aku dan ketahuilah bahwa luka-lukaku itu nyata. Lihatlah bahwa aku mempunyai tubuh dari daging dan tulang. Dia menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya, ya, yang ditusuk dan membiarkan mereka menyentuh luka-lukanya. Semuanya itu nyata, saudara. Tapi murid-muridnya merasa aneh gitu loh. Ya memang aneh, Pak. Ya, betul aneh karena tidak pernah dengar cerita orang bangkit. Tapi Yesusnya, Tuhannya tiba-tiba bangkit. Aneh, saudara. Ayat 41 sampai 43, murid-murid sangat senang, tetapi mereka merasa takjub, tidak dapat memahami kenyataan situ sepenuhnya. Mereka senang banget, ya, tapi tidak bisa memahami itu sepenuhnya. Karena mengetahui bahwa mereka masih bertanya-tanya, apakah dia nyata? Yesus berkata, nah, akan kutunjukkan kepadamu, beri aku sesuatu untuk dimakan. Nah, ini mulai. Ya, mereka takutnya mungkin lihat Yesus ini hologram, saudara. Halo? Ya, hologram. Jadi sesuatu hal yang sepertinya kelihatan tapi sebenarnya tidak ada apa? Tidak ada fisiknya. Ya. Belum lama anak rohani saya nunjukin satu film pendek, saudara, yang dia bikin. Bagaimana AI zaman sekarang itu bisa bikin seseorang sepertinya, saudara, seseorang. Ya, filmnya tuh kelihatan nyata, seseorangnya itu, saudara, itu nggak ada dia bilang, tapi itu dibikin, saudara. Ya, dibikin jadi AI-nya dimasukin data, kepengennya ya orangnya pria atau wanita, tinggi sekian, umur sekian, modelannya kayak gini, keluar, saudara, filmnya, tapi itu nggak ada, bisa dikasih nama. Saudara, saya bukan bukan ngasih tahu yang serem-serem, saudara, tapi ke depan ini kita harus hati-hati. Saudara, kita ini sedang dibikin tergantung sama semua mesin. Makanya saya mohon, saudara, renungkan firman itu siang dan malam. Jangan sampai pewahyuan Anda datang dari mesin, saudara. Karena lama-lama, setuju nggak setuju, sengaja nggak sengaja, kita akan didikte oleh mesin itu, sehingga yang memberikan pewahyuan bukan Tuhan lagi, tapi mesin. Be very, very careful, saudara. Amin. Ya, catat omongan saya hari ini. Kalau dilihat film yang dibikin anak rohani saya, dia bilang, karena memang dia itu lagi riset, itu nyata, saudara, kayak orang beneran. Bisa dikasih identitas, saudara, bisa dikasih identitas sosmed, maksudnya. Hati-hati, saudara. Ya, mereka takjub. Nah, terus Yesus berkata, anak akan kutunjukkan kepadamu, beri aku sesuatu untuk dimakan. 24, 2, 4, 3, mereka berkata, memberikan kepadanya sepotong ikan panggang dan sedikit sarang madu. Dan mereka mengamati, dia memakannya. Saudara, ini murid-muridnya rada-rada deh ini. Yesus makan malah ditonton, saudara. Halo? Ya, agak terlalu ini. Ayat 44. Kemudian berkata kepada mereka, dia berkata kepada mereka, tidak ingatkah kamu kata-kata yang kuucapkan kepadamu ketika aku masih bersamamu? Aku mengatakan kepadamu bahwa segala yang tertulis tentang aku akan digenapi, termasuk semua nubuat, dari hukum Musa sampai Mazmur dan tulisan-tulisan para nabi.
bahwa semua itu sudah digenapi dari apa yang baru terjadi. Amin. Ingat, semua yang ditulis itu tidak akan pernah gagal. Ya, semua tidak akan pernah gagal. Ayat 45 sampai 46, saudara. Ya, secara supernatural dia membuka pengertian mereka untuk menerima pewahyuan kitab suci. Kemudian berkata pada mereka, semua yang sudah terjadi mengenapi apa yang sudah dibuatkan tentang aku, Kristus Sang Mesias, ditentukan untuk menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Sekarang kamu harus pergi kepada segala bangsa dan memberitakan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa supaya mereka berpaling kepadaku. Mulailah dari sini Yerusalem, karena kamu adalah saksi-saksiku dan sudah melihat sendiri semua yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lihat ini adalah amanat agung, saudara. Ya, supaya para murid pergi dan memberitakan anugerah keselamatan dan pengampunan, supaya manusia itu bisa berbalik dan berpaling kepada Tuhan Sang Pencipta. Dimulai dari Yerusalem. Dan untuk ini, saudara, dan untuk ini, Yesus punya komitmen. Apa? Dia akan berikan Roh Kudus-Nya. Yohanes 14 jelas menyatakan bahwa Roh Kudus akan sebagai roh penolong, sebagai roh penasehat, sebagai roh konselor, sebagai pengajar, sebagai semuanya itu, saudara. Dan dia akan tinggal di dalam kita. Dia akan tinggal di dalam kita. Nah, menjelang itu terjadi, kita lihat Kisah Rasul 1, ayat 6-8. Ini kisah Yesus akan naik ke surga. Saudara, ini kisah tentang Yesus akan naik ke surga. Dari firman Allah yang hidup tertulis, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nih saudara, murid-murid melihat Yesusnya tadinya mati. Mereka udah frustrasi, saudara, frustrasi berat. Punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang melakukan mujizat yang aneh-aneh, yang orang lain nggak pernah perform, nggak pernah melakukan itu. Tapi disalib sepertinya seperti nggak bisa apa-apa. Seperti keluh, saudara. Seperti benar-benar powerless, seperti nggak punya kekuatan apa-apa. Padahal saudara lihat, Yesus bisa lakukan mujizat yang ajaib-ajaib. Tapi ketika dia disalib, dia sepertinya menyerahkan dirinya. Diapain aja mau. Murid-murid lupa bahwa itu semua harus digenapi. Bukan apa-apa, saudara. Supaya yang harusnya bagian kita, yang harusnya itu punyanya kita, hukuman buat kita, maksud saya, akibat dosa, itu maut, itu dia ambil alih sama dia semua. Murid-murid sekarang lihat Yesusnya bangkit. Terus dia tanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mereka tuh tetap nggak ngerti, saudara. Mereka tuh ngertinya selalu apa? Kerajaan Allah tuh dianggap kerajaan fisik, saudara. Ya, saya percaya kalau ini Yesus jawab, oh tanggal sekian akan dipulihkan kerajaan. Pasti akan rebutan. Rebutan apa, Pak? Rebutan. Aku jadi apa Tuhan nanti? Halo? Aku duduk di kursi mana? Coba deh. Kalau kita juga waktu itu dikasih tahu, tanggal sekian, ya, tahun sekian, bulan sekian, Tuhan akan mendirikan kerajaannya, pasti kita bertanya-tanya. Yang dipikirkan bukan apa-apa. Posisiku apa ya? Halo, saudara? Makanya ayat 7 dia bilang, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nggak perlu tahu, saudara. Yang kamu perlu tahu cuma ini loh, tetapi kamu akan terima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun kepadamu.
Ya, kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. The Passion nulis yang sama, saudara. The Passion nulis yang sama, saudara. Setiap kali mereka kumpul, mereka bertanya pada Yesus, Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kita? Selalu bicaranya fisik, saudara. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau ingetin ya, kalau bicaranya fisik, kerajaan yang fisik itu cuma ada di satu lokasi aja. Tapi kalau bicaranya roh, itu nggak ada di satu lokasi aja, itu ada di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Ada di mana-mana. Ya, makanya Alkitab nulis, saudara, ya kan Tuhan menjawab, Bapalah yang menetapkan waktu yang tepat dan waktu penggenapannya. Kamu tidak diizinkan mengetahui waktu dari semua yang sudah ditetapkannya oleh otoritasnya sendiri. Tapi aku menyatakan ini, menjanjikan ini padamu. Roh Kudus akan datang kepadamu dan kamu akan dipenuhi dengan kuasa. Dan kamu akan menjadi utusanku ke Yerusalem, ke seluruh Yudea dan ke daerah-daerah jauh. Bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil di bumi. Yang setuju katakan amin. Saudara, kamu akan terima kuasa. Saya mau ngetik. Saudara akan terima kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Dan ingat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan usir setan, bukan diusir sama setan, saudara. Halo. Ya. Kamu akan terima kuasa. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, kuasa itu dicurahkan kepada kalian, pada kita semua. Untuk apa? Memberitakan the good news, kabar baik. Amin. Memberitakan kabar baik. Ketika Roh Kudus turun atas saudara dan tinggal bersama saudara, saya percaya Anda tidak akan perlu bingung lagi. Saudara yang saya kasih, perhatiin, kuasa diberikan pada kita supaya kita menjadi saksinya. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya dia tinggal di dalam kita. Karena Anda sekarang bukan milik Anda sendiri. Anda milik kerajaan surga. Anda akan menjadi bagian daripada satu kerajaan yang sedang berekspansi. Expanding of the kingdom. Anda dan saya akan benar-benar menjadi bagian yang memberikan warna kepada dunia ini. Saudara, saya kasih, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda menyadari dan membuka hati untuk kuasa ini turun, hidup Anda akan berubah. Dan Anda akan mempengaruhi banyak orang. Amin. Saudara, saya cek saudara lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi ketika Roh Kristus memberdayakan kehidupanmu, kamu tidak dikuasai oleh daging, tapi oleh Roh. Dan jika kamu tidak bersatu dengan roh yang dari yang diurapi, kamu bukan bagian dari dia. Perhatiin saudara, ayat ini tegas menyatakan, ketika Roh Kristus memberdayakan kehidupanmu, kamu tidak dikuasai oleh daging. Saudara tidak dikuasai oleh daging, tapi oleh Roh. Dan jika kamu tidak bersatu dengan Roh yang diurapi, kamu bukan bagian dari dia. Ayat 10 dan 11. Sekarang, Kristus menjalankan kehidupannya di dalam kamu. Dan walaupun tubuhmu mungkin mati karena pengaruh dosa, Rohnya yang memberikan hidup, mengimpartasikan kehidupan kepadamu. Karena kamu diterima sepenuhnya oleh Allah. Amin. Ya, Allah membangkitkan Yesus. Dan karena roh kebangkitan Allah itu hidup di dalam kamu, Dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang mati.
untuk hidup kembali, oleh Roh yang sama yang mengembuskan kehidupan ke dalammu. Ingat, Anda dan saya, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Upah dosa itu maut. Karena ketika dosa pertama masuk pada manusia pertama, mereka mati. Dalam arti rohnya Tuhan meninggalkan mereka. Roh yang tadinya dihembuskan. Tapi karena kasih Tuhan, dia menebus kita. Roh itu dihembuskan kembali, saudara. Ke dalam kami, ke dalam kita semua. Sehingga kita semua benar-benar hidup sebagai manusia yang baru. Hidup sebagai manusia yang total baru. Dengan Roh Kudus di dalam kita. Saudara, saya ajak sekarang kita buka hati, kita akan siap-siap untuk perjamuan kudus. Saya bacakan beberapa ayat lebih dulu. Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Yesus menjawab mereka, dengarkan kebenaran kekal ini. Kecuali kalian makan tubuh manusia, tubuh anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. Ingat, saudara dan saya tidak akan punya hidup, tidak akan memiliki hidup kekal kecuali kita makan tubuh anak manusia itu dan minum darahnya. 54, kehidupan kekal datang bagi orang yang makan tubuhku dan minum darahku, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Ayat 55, karena tubuhku adalah makanan sejati bagi rohmu, dan darahku adalah minuman sejati. Ingat, ini semua makanan sejati bagi roh kita, roh Tuhan maksud saya. Roh Tuhan, bagi roh kita yang itu dikasih makan ya oleh minuman dan makanan dari tubuh dan darah Kristus. Ayat 56, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara dikasih Tuhan, mari persiapkan semuanya sekarang untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Amin. Mari siapkan semuanya supaya kita bisa makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Sebelum kita melakukan ini semua, ingat, semua terjadi karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan angkat perjamuan ini, sekalian berdoa buat kesembuhan dari beberapa teman kita. Kesembuhan yang supranatural. Karena saya percaya ketika tubuhnya masuk dalam tubuh kita, darahnya masuk dalam darah kita, Alkitab bilang, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, yang ada di dalam aku dan aku ada dalam dia. Saudara, perhatiin baik-baik. Kita beriman bahwa oleh darahnya, oleh bilurnya, kita semua sembuh. Beberapa dari rekan kita sakit. Ingat, sakit itu tidak pernah Tuhan yang kasih. Ya, iblis selalu mereka-reka kejahatan. Iblis selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan memberikan datang kepada kita untuk memberi hidup. Mari, siapkan perjamuan Anda. Saya akan bacakan kebenaran apa yang Tuhan tulis. Yang firman Tuhan tulis maksud saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, di tangan kita ada tubuh Kristus dan darah Kristus.
Sebentar lagi kita akan makan dan minum itu semua. Dan saya percaya ketika tubuh Kristus masuk dalam hati badan kita, maka sistem metabolisme dan seluruhnya akan berubah. Tuhan berkata oleh bilurnya, kami sembuh. Itu kebenaran, saudara. Itu kebenaran. Bagi yang percaya, kita akan lihat fakta yang Anda hadapi, boleh apapun yang terjadi. Tapi kebenarannya adalah kasih Tuhan itu melebihi segala-galanya. Kasihnya kekal. Kebenarannya adalah semua hukuman, semua penyakit sudah ditanggungnya dari 2000 tahun yang lalu. Sebagian kita adalah sehat sempurna sekarang. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Buat karyamu Tuhan. Sebentar kami akan minum darah. Firman-Mu menyatakan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah Kristus masuk menggantikan darah kita. Seringkali kita kalau dicek itu dari darah. Apakah Anda bisa membayangkan ketika darah Kristus ada di dalam darah kita, maka darah kita akan jadi sempurna, semuanya akan balance. Metabolismenya akan normal 100%. Karena apa? Karena darahnya ada di dalam darah kita. Kita akan sehat sempurna. Tapi darah ini juga menjadi meterai perjanjian baru. Meterai yang menyatakan bahwasanya kita menjadi anak-anak Allah secara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan minum darah Yesus sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih buat karyamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami mendapatkan anugerah. Kami menjadi lebih dari pemenang karena Engkau yang menggantikan semuanya bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat beberapa teman kami, beberapa rekan kami yang mengalami sakit fisik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berkatakan sembuh sempurna. Oleh bilurnya kita sembuh. Yang sedang mengalami masalah, apapun masalahnya itu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kami berkatakan damai sejahtera akan turun atas kita semua. We speak shalom and we speak peace, Lord. Berdoa buat masalah keluarga-keluarga. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Akan seperti di sorga. Haleluya. Amin dan amin.